Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir untuk bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Karena jadwal kita diperpendek, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua subbab yang harusnya dua pertemuan akan dijadikan menjadi satu. Dan di sini juga ada dua kuis yang harus kalian kerjakan. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan berarti tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Kita akan membahas mengenai energi pada gerak translasi dan rotasi, kesetimbangan benda tegar, dan titik berat. Karena videonya akan berdurasi lebih panjang, jadi Ibu akan memposting materi ini sebelum jadwal mata pelajaran fisika di kelas kalian. Kalian bisa menonton ini sebelum pelajarannya agar kalian bisa mempelajari dan mengerjakan kuisnya. Jadi ketika pelajaran Ibu hanya 1 jam, kalian gunakan untuk review materi dan kuis yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya juga sama. Semua materi akan lebih terkompres dan Ibu akan memposting video baru materinya, selalu Ibu posting di YouTube. Oke, lanjut ke energi pada gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, coba kita amati benda yang bergerak ini. Gerak apakah yang dialami oleh benda tersebut? Lihat, dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain ya. Di sini. Bola ini itu tidak bergerak lurus saja. Benda tersebut mengalami gerak rotasi dan gerak translasi. Gerak rotasi, gerakan benda berputar, sedangkan gerak translasi adalah benda bergerak lurus. Jadi, benda yang bergerak menggelinding ini mengalami dua gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi. Oleh karena itu, energi kinetik yang dimiliki juga terdiri dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, ini Eka translasi setengah mv kuadrat. Kita sudah hafal ya, ini sejak SMP mungkin sudah diberikan. Dan Eka rotasi setengah inersia omega kuadrat. Sehingga totalnya ini adalah penjumlahan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Rumusnya tinggal dijadikan satu. Nah, bagaimana dengan energi totalnya atau energi mekanik? Energi total atau energi mekanik adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Ngerti ya? Energi potensial MGH, massa kali gravitasi kali ketinggian benda. Nah, karena bendanya tadi menggelinding, geraknya ada dua, energi kinetiknya juga ada dua, ditambah dengan energi potensial. Lanjut, contoh soal. Ana sedang mengamati sebuah bola berongga yang mengalami gerak translasi dan rotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut berturut-turut V dan omega. Berapakah energi kinetik total bola berongga tersebut? Inersia bola berongga bisa dilihat di PowerPoint atau video sebelumnya adalah 2/3 mr kuadrat. 2/3 ini adalah K atau konstanta untuk bola berongga. Kemudian kita cari energi kinetiknya. Eka total sama dengan Eka rotasi plus Eka translasi. Tinggal dimasukkan saja. Rumusnya setengah I omega kuadrat plus setengah mv kuadrat. Setengah I-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan omega kuadrat, bla bla bla, penjumlahan aljabar biasa, ketemu 5/6 mv kuadrat. Jadi ini adalah energi kinetik total bola berongga yang bergerak secara translasi dan rotasi. Kita masuk ke aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Hukum 2 Newton tentang gerak rotasi terjadi pada beberapa peristiwa.
seperti benda yang dihubungkan dengan kabel, tali, atau benda yang menggelinding pada bidang yang miring. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai gerak rotasi pada sistem katrol. Nah, sebuah benda dihubungkan pada katrol, dan di sini yang kita perhitungkan adalah hanya ada satu massa atau satu beban di sini. Oke. Hukum 2 Newton untuk gerak translasi beban. Di sini sigma F adalah mg min T. Mg ini adalah W atau gaya berat dikurangi dengan T atau tegangan tali. Kita bisa lihat gaya berat ke bawah, tegangan talinya ke atas. Jadi harus dikurangkan agar sigma F sama dengan 0. Oke, paham ya? Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi katrol adalah sigma torsi sama dengan I kali alfa atau inersia kali percepatan sudut. Nah, ini kan translasi ya. Ini rotasi. Jadi yang M di sini setara dengan I, A di sini setara dengan alfa. T kali R atau tegangan tali kali R-nya adalah jari-jari. Yang diketahui adalah alfa sama dengan A per R. Maka TR sama dengan I, alfanya diganti A per R. T sama dengan I A per R kuadrat. R turun ke bawah ya. Nah, persamaan hukum 2 Newton menjadi mg min I A per R kuadrat sama dengan M kali A. Mengapa jadi seperti ini? Kita lihat yang tadi. Nah, yang pertama hukum 2 Newton ini, lihat yang pertama ya, adalah mg min T sama dengan MA. T-nya ini kita substitusikan ke sini, kita masukkan ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga bisa kita ketahui bahwa A atau percepatan katrol adalah M per M plus I per R kuadrat kali dengan gravitasi. Momen inersia katrol, yang mana katrol tersebut berbentuk silinder pejal, adalah konstantanya, ingat, setengah. Nah, maka jika dimasukkan ke sini, hasilnya akan menjadi A sama dengan M per M plus setengah M per G. Kalau di soal tidak diketahui jenis katrolnya, maka kalian pakai katrol silinder pejal. Jadi persamaannya dapat dipersingkat atau disederhanakan seperti ini ya. Lanjut. Nah, tadi hanya satu beban, sekarang ada dua beban, M1 dan M2. Dua buah benda dihubungkan pada katrol, percepatannya M2 lebih besar daripada M1, artinya M2 lebih berat daripada M1. Maka A atau percepatan dari sistem katrol ini adalah M2 minus M1 per M1 plus M2 plus setengah M. M di sini adalah massa katrol, berapa kilo, dikali dengan gravitasi. Jadi misalkan ini benda A, benda B. Yang lebih berat semisal yang A. Semisal. Berarti posisikan yang berat berada di depan dikurangi yang lebih ringan. Lanjut. Benda menggelinding pada bidang miring. Ada bola menggelinding, percepatannya adalah A, kemudian F ini di sini adalah gaya geseknya, H ketinggian dengan sudut theta. Sigma F sama dengan MA. Hukum 2 Newton ya, semua tahu. Mg sin theta min F sama dengan MA. Mengapa Mg sin theta? Karena pada bidang miring. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, sigma tau sama dengan inersia kali alfa. Kita masukkan Fr dalam kurung K konstanta mr kuadrat, alfa adalah A per R, kemudian F dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian dari konstanta dikali massa dikali percepatan. Nah, kita substitusikan kedua persamaan di sini, maka persamaan untuk benda menggelinding pada bidang miring adalah A sama dengan G sin theta per 1 plus K.
Hukum kekekalan energi mekanik mengatakan bahwa energi mekanik benda pada puncak bidang miring sama dengan energi mekanik pada dasar bidang miring. Jadi EM1 atau energi mekanik 1 sama dengan E aksen M1 benda ketika sudah berada di bawah. Kita lanjutkan persamaannya. Ingat, ini kita masukkan, kita substitusikan. Silakan di-pause dan dipahami persamaannya. Ini bentuk akhirnya seperti ini, tapi kita akan mencari untuk kecepatannya V. Jadi V ini dipindah ruas, yang lain geser. Percepatannya menjadi V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. 1 plus K, K ini adalah konstanta dari benda yang menggelinding. Kita ada sebuah soal lagi. Sebuah bola pejal diturunkan dari mobil box menggunakan bidang miring bersudut 30 derajat. Tentukan percepatan yang dialami bola pejal ketika menggelinding. Diketahui, bola pejal konstantanya 2/5, sudut kemiringan θ 30 derajat, percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan percepatan oleh bola pejal tersebut atau A. Tadi perumusan persamaannya sudah ada di depan, maka A sama dengan G sin θ per 1 plus K. Kita masukkan, jebret, hasilnya A sama dengan 25/7 meter per sekon kuadrat. Ini sekon ya bacanya, bukan second. Second itu bahasa Inggris, kita gunakan bahasa Indonesia, meter per sekon kuadrat. Ini adalah kuis keempat berarti ya. Ini kuis keempat. Perhatikan sistem katrol di samping. Sebuah beban dengan berat 200 Newton, berarti W sama dengan 200 Newton. Dihubungkan dengan tali dan melalui katrol silinder pejal seberat 100 Newton. Ini katrolnya adalah 100 Newton. Jika jari-jari katrol diketahui 20 cm, tentukan percepatan gerak turunnya benda atau A, acceleration, percepatan sudut katrol, alfa, kemudian tegangan talinya. Nah, ini kalau kalian tadi mendengarkan materi yang ada di depan, semuanya akan gampang. Tinggal kalian masukkan angkanya, selesai. Kita lanjut ke subbab berikutnya. Ini dia yang selanjutnya adalah kesetimbangan benda tegar. Syarat kesetimbangan benda, yang satu tinjauan vektor, yang satu untuk gerak rotasi. Oke, sigma F sama dengan 0, berarti sigma F ini meliputi sigma Fx, sigma Fy, dan sigma Fz sama dengan 0. Kemudian sigma tau sama dengan 0, artinya momen gaya yang searah jarum jam ditambahkan dengan momen gaya yang berlawanan jarum jam sama dengan 0. Kita perhatikan, ada satu permasalahan di sini. Sistem tersebut berada dalam kesetimbangan. Nilai M1 sama dengan 60 kg. Ini M1 60 kg dan koefisien gesek statis dengan meja adalah 0,2. Berarti di sini ada koefisien gesek. Hitung nilai M2 benda yang menggantung ini. Penyelesaiannya, kita gambar terlebih dahulu gaya apa saja yang bekerja pada sistem tersebut. Yang pertama tadi ada gaya gesek, kemudian massa 1, ini adalah tegangan tali, ini juga tadi tegangan tali kedua, ini tegangan tali ketiga. Ini massa kedua. Nah, karena ini ada sudut sebesar 30 derajat, maka ketika jajar dengan sumbu X, hasilnya adalah T2 cos 30 derajat. Kalau yang ke atas di sumbu Y adalah T2 sin 30 derajat. Baik, untuk T1, ini T1, tegangan tali 1 ya, sama dengan Fs, atau gaya geseknya ini. Jadi, koefisien gesek kali massa 1 kali gravitasi. Hasilnya adalah 120 Newton. Kemudian, untuk sigma Fx, atau di sumbu X, kita lihat ada T2 cos 30 derajat dengan T1. Yang T2 cos 30 derajat ini arahnya ke kanan, yang T1 tegangan tali yang sebelah sini ini arahnya
ke kiri atau mengikuti saja ini dengan Fs. Kita masukkan nilai T2 cos 30 derajat sekian T1 sehingga ketemu T2 sama dengan 80 akar 3 Newton. Untuk sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat di sumbu Y. Di sumbu Y ada T2 sin 30 dengan T3. Maka kita masukkan T2 sin 30 adalah ini yang sudah kita cari sebelumnya. Dikalikan dengan setengah, setengah adalah sin 30 derajat, setengah, kemudian T3 dipindah ruas, sehingga T3 bisa kita ketahui sebagai 40 akar 3 Newton. Nah, T3 ini, lihat, gaya yang ke bawah, ini kan sebenarnya adalah massa M2 ini ya. Nah, ketika benda menggantung, itu berarti ada yang namanya gaya berat. Gaya berat adalah M kali G, berarti M2 kali G. Kita masukkan masing-masing nilai untuk T3 dan G, sehingga M2 dapat diketahui adalah 4 akar 3 kg. Ada sebuah batang homogen, ini batangnya, memiliki panjang 400 cm dan masanya adalah 50 kg. Pada titik C digantung beban dengan massa 20 kg, yang bulat ini 20 kg. Batang ditahan oleh tali T sehingga sistemnya seimbang. Maka hitunglah tegangan tali T jika jarak BC adalah 100 cm. Kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya. RAC sama dengan 400 cm, 4 meter. RBC adalah 1 meter, RAB 3 meter, RAO adalah 2 meter. Kalau video ini terlalu cepat, kalian bisa pause dulu untuk memahami apa yang diketahui ini. Ditanya T atau tegangan tali ini. Jawab sigma tau A sama dengan 0. Kita perhatikan ya cara menulis sigma tau. Sigma kalian sudah bisa menulis simple, tapi tau ini kalian garis lurus terlebih dahulu, kemudian kasih ekor. Ini tau. Ya, kemarin ada yang menulis tau seperti ini. Atau tau seperti ini nggak membentuk tau sama sekali, kayak gini. Ini yang benar. Kenapa sigma tau A? Karena kita lihat pusatnya di sini ya, WB besar kali AC jaraknya ya dari pusat ke beban atau ke masanya AC. WB kecil dari pusat atau dari poros ke gayanya. Kenapa yang W ini berada di sebelah kiri, sedangkan yang T sin 30 derajat ini berada di sebelah kanan? Ini adalah konsep torsi. Kalau pusatnya di sini, ini batangnya ditarik, ya, batangnya ditarik ke sini, akan berputar searah jarum jam. Simbolnya plus. Begitu juga dengan yang titik O, kita tarik, maka akan searah dengan jarum jam. Yang T ini kebalikannya, kita tarik ke sana. Paham ya? Dimasukkan saja W nya berapa, jaraknya berapa, bla bla bla, ketemu T nya sama dengan 1200 Newton. Nah, kenapa yang tadi awal kita gunakan sigma F, yang sekarang kita gunakan sigma tau? Karena di sini adalah geraknya rotasi. Bendanya ini bisa digerakkan muter, rotasi. Ini A-nya kalian pegang, ya kan, porosnya. Bendanya digerakkan ke atas, gerakan ke bawah. Ini kan bentuknya kan rotasi, melingkar. Kalau yang tadi sebelumnya, ini kan geraknya antara ke kanan atau ke kiri. Kanan atau ke kiri, tidak ada gerakan rotasi di sini. Jenis-jenis keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan stabil. Jika gangguan yang diberikan pada benda ini dihilangkan, maka benda akan kembali ke posisi semula. Ketika bendanya sudah tidak diberikan gaya, nggak ada gangguan apa-apa, maka pasti akan berhenti lagi di sini. Oke, keseimbangan labil. Keseimbangan ini bersifat tidak tetap. Jika gangguan yang diberikan pada benda ini dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula,
melainkan meningkatkan gangguan tersebut. Bisa jatuh ke sini, bisa jatuh ke sini juga. Keseimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya posisi berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya ini hilang, benda tidak kembali ke keadaan semula. Titik berat. Titik berat yang pertama adalah benda homogen teratur. Contohnya bola, kubus, silinder. Ini titik beratnya pasti ada di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah juga. Ini juga ada di tengah-tengah. Kemudian untuk gabungan benda homogen teratur, yang pertama untuk benda homogen 2 dimensi, X, Y, sumbu X, sumbu Y. X, sumbu X ya, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N, XI kali MI per MI. Jadi bendanya ada berapa tinggal dimasukkan, X1 kali M1, X2 kali M2, X3 kali M3, dan seterusnya. Yang di bawahnya hanya massa 1 tambah massa 2 tambah massa 3 dan seterusnya. Di sumbu Y sama sigma I sama dengan 1 sampai N, YI MI per MI. Konsepnya sama. Ini di sumbu X, ini di sumbu Y. M adalah massa. Nah, ada dua jenis gabungan di sini. Yang pertama adalah ketika benda ini ditumpuk, kemudian jika bendanya itu berbentuk batang. Jika bendanya ini ditumpuk seperti ini kan yang benda pertama, ini benda pertama, ini benda kedua. Ini benda pertama kan mempunyai luasan, benda kedua juga mempunyai luasan. Maka kita menghitung titik beratnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke N, XI AI per AI sama dengan X1 A1 ditambah X2 A2 ditambah bla 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 sampai ke N. Yang Y juga sama. Benda yang pertama ini adalah bentuknya persegi panjang. Bendanya homogen, pasti titik beratnya berada di tengah. Ini juga titik beratnya berada di tengah ya. Kita ambil X1 ini adalah jarak dari sini kan 0 ya. Dari 0 sampai ke misal di sini 1. Berarti X1-nya sama dengan 1. Kemudian untuk Y1. Y1-nya semisal di sini adalah 2. Nah, kita urutkan berarti Y1-nya sama dengan 2. Luasannya ya luasan benda pertama. Untuk A1, A2-nya luasan benda kedua. Kalau X2Y2-nya, hati-hati jangan keliru ya. Semisal benda ini itu lebarnya adalah 2. 2 dibagi 1, berarti ini jarak dari sini ke sini kan. Nah, jarak ke bawahnya juga ditambahkan. Misal jarak ke sini adalah 4. Ya kan? Berarti 4 ditambah sampai ke titik ini 1, berarti Y2-nya sama dengan 5. Oke. Kalau yang X-nya sama seperti menghitung X1. Tapi kalau ditumpuk seperti ini hati-hati, jangan sampai lupa untuk menambahkan posisi yang ada di bawahnya. Kalau bentuknya batang, berarti kita tidak perlu menghitung luasannya, tapi cukup dengan panjangnya L1, L2, dan seterusnya gitu ya. Ketika ditanya nanti berapa titik berat dari sistem ini, maka kalian jawab X, Y. X-nya kalian hitung terlebih dahulu, Y-nya juga kalian hitung. Ada 2, dari sumbu X dan dari sumbu Y. Tentukan titik berat dari gabungan benda ini. Tadi kan bendanya gabung ya, kita potong dulu untuk mempermudah. Nah, benda yang pertama, benda yang kedua. Bisa kita ketahui, yang pertama ini di tengah. Ini kan tingginya 6, berarti setengahnya 3. 3 ya untuk Y-nya. Kemudian ini panjangnya 4, berarti setengahnya 2. Mengapa setengah? Karena bendanya homogen. Benda 2, kalian harus menghitung. Dari sini sampai ke sini adalah 6. Dibagi 2, berarti setengahnya kan di sini ya. Setengahnya kan berarti 3. Nah, jangan lupa juga untuk menambahkan
yang pertama. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Untuk tingginya 2, setengah dari 2 berarti 1. Sudah, kita masukkan saja. Nih, X1, A1, X2, A2 per A1 plus A2. Kita masukkan X-nya berapa, A-nya berapa. Selesai, jadi 3,67 cm. Ini untuk yang sumbu X. Kalau yang sumbu Y dimasukkan jadinya 2,33 cm. Jadi titik beratnya ada 2, X, Y, 3,67, 2,33. Titik berat dari kedua benda ini disatukan jadi satu. Nah, di manakah titik berat bendanya? Ini adalah jawabannya. Lanjut, kita harus mempelajari untuk yang 3 dimensi. Di 3 dimensi berarti ada 3. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Karena bendanya 3 dimensi, maka dia memiliki volume, bukan luas, bukan panjang. Tapi kita merambah ke volume, dihitung volume keseluruhan dari benda tersebut. Nah, kita langsung ke contoh soal saja biar lebih paham. Tentukan titik berat pada sumbu Y sistem tersebut diukur dari alas silinder. Ingat, di sini ada kata-kata diukur dari alas silinder, berarti yang dia mau hanya sumbu Y-nya saja. Karena dari alas sampai ke atas. Ini kan sumbu Y, ya kan? Diketahui R-nya adalah 5. Ini 5. T1 sama dengan 10, kemudian T2 nya sama dengan 6. Ditanya Y sistemnya. Y1 ini benda pertama, titik beratnya ini, Y-nya adalah setengahnya. Benda kedua ini adalah kerucut pejal ya. Berarti titik berat untuk kerucut ini adalah di 1/4 dari tingginya. 1/4 dari tingginya ditambahkan dengan 10. 10 ini yang dari bawah, ingat ditambahkan juga ya. Dari bawah sampai ke atas. Sampai ke titik ini. Ini tingginya berapa? Tingginya adalah 11,5 cm. V1 kita hitung seperti biasa, V2 dihitung bla bla bla. Y sama dengan sigma VN per sigma VN. Kita masukkan yang ini sudah diketahui, bla 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 lalala y sama dengan 6,08. Jadi Y0 sistemnya adalah 6,08. Kok ini tahu titik beratnya kok ada di sini, ada di setengahnya, kok ini ada di 1/4-nya? Nih Bu, beri panduan di slide. Benda dengan bentuk khusus. Kalau batang lurus dengan panjang L, maka letak titik beratnya pada sumbu Y adalah setengah L. Ya, ini jenisnya batang, bisa kalian lihat. Sudah ada panduannya. Untuk plat juga. Kemudian untuk kulit benda, berarti dalamnya kosong, tidak pejal, berlubang. Oke? Beda dengan yang pejal. Yang pejal, nah ini benda pejal. Ini kuis kelima. Terdapat sebuah batang homogen AB bermasa 2 kg. AB 2 kg, panjangnya 500 mm. Batang tersebut, batang AB ini diberikan beban sebesar 4 kg, yang segitiga ini ditahan oleh seutas tali T sehingga sistem seimbang tersusun seperti pada gambar. Nih, jika sudut yang terbentuk adalah 30 derajat, hitunglah besar tegangan tali T. Caranya sama seperti yang di slide sebelumnya, tapi ini lebih gampang. Kalian pasti bisa. Nah, kalian harus mengerjakan kuis 4 dan kuis 5. Kalian foto, kalian masukkan kuis 4 ke bagian kuis 4, kuis 5 ke bagian kuis 5. Silakan dipahami, silakan dikerjakan, dikumpulkan, kemudian belajar lagi. Karena minggu depan kita akan
Ulangan untuk bab pertama, dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, jika kalian ada pertanyaan, ada yang belum paham, terutama yang tadi kesetimbangan benda, biasanya banyak yang belum paham di situ, silakan tanyakan ke ibu, jangan diam-diam saja. Kalau nilainya di bawah KKM, berarti harus remedial, harus mengerjakan lagi. Jadi pastikan dalam satu kali usaha kalian bisa lolos, dapatkan nilai terbaik. Pertemuan kali ini ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.